Hyunwoo masih tenggelam dalam pikirannya ketika suara raja menggema di aula. Semua tamu langsung menundukkan kepala dengan hormat. Hyunwoo menegakkan punggungnya. Di antara para tamu, hadir pula Panglima Perang bersama putranya, Baekhyun. Semua orang tahu bahwa keluarga mereka akan menjadi besan raja. Adik perempuan Baekhyun lah yang akan dinikahkan dengan Hyunwoo. Suasana ruangan menjadi semakin hening saat raja mulai berbicara. Sebagai bagian dari perayaan ini, aku ingin mengumumkan sesuatu yang membahagiakan, kata raja. Pangeran Hyunwoo akan segera menikah dengan putri Panglima. Hyunwoo tersentak. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa raja akan mengumumkan pernikahannya malam ini nih. Sekarang ia tak lagi bisa mengelak. Dari kejauhan, Menteri Lee Dongmin yang sedari tadi diam kini angkat bicara. Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali keputusan ini, ujarnya dengan suara tegas. Gadis itu baru berusia 15 tahun, belum cukup umur untuk menikah. Ruangan terasa semakin tegang. Beberapa orang menoleh ke arah raja, menunggu reaksinya. Raja hanya tersenyum tipis. Tak apa, dulu Pangeran Hyunjun juga menikahi Sunwa saat Sunwa berusia 16 tahun. Tak ada yang berani membantah. Lee Dongmin mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia tahu betul bahwa pernikahan Hyunjun dulu juga merupakan hasil perjodohan politik. Raja lalu menoleh ke arah Hyunwoo dan menepuk pundaknya dengan ringan. Tak mengapa jika kau menunda memberi keturunan. Yang penting pernikahan ini segera terlaksana, katanya dengan nada santai. Hyunwoo hanya bisa terdiam. Suasana di aula terasa semakin sesak. Dari sudut ruangan, Baekhyun menatap Hyunwoo. Adiknya masih terlalu muda untuk menikah. Namun, ayahnya duduk di seberang meja dengan ekspresi penuh kemenangan, seolah pernikahan ini adalah takdir baik. Baekhyun mengalihkan pandangannya kembali ke Hyunwoo, mencoba membaca pikirannya. Namun, pangeran itu tetap tak menunjukkan ekspresi apapun. Di balik ketenangan wajahnya, Hyunwoo tahu satu hal. Ia harus mencari cara untuk pergi dari istana. Malam ini adalah puncak perayaan ulang tahun raja, bertepatan dengan acara panen raya di desa Eunha. Hyunwoo ingin sekali pergi ke sana, tetapi ia terjebak dalam istana. Tak ada jalan keluar. Matanya menyapu ruangan mewah yang telah disiapkan untuk perayaan. Meja panjang dihiasi hidangan lezat, dan lilin-lilin mahal menerangi aula dengan cahaya temaram. Pandangannya kemudian tertuju pada susunan buah persik di atas cawan perak. Ia mengambil satu dan menggigitnya. Manis sekali bukan? Hyunwoo menoleh. Seorang ahjuma, pelayan senior yang mengatur seluruh pekerja istana, berdiri di sampingnya. Yang mulia raja juga sangat menyukai buah ini, lanjutnya. Hyunwoo mengangguk kecil. Ini pasti dari desa kita yang jauh di selatan, bukan? Namun pelayan itu menggeleng. Bukan, yang mulia. Buah ini kami beli dari negeri sebelah. Kerajaan kita tidak memiliki desa yang menanam persik. Jawaban itu membuat Hyunwoo tertegun. Ia tahu betul ada sebuah desa di negerinya yang memiliki kebun persik luas. Mengapa pelayan itu berkata sebaliknya? Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, sang pelayan sudah menunduk hormat dan kembali ke tugasnya, memperhatikan pelayan lain yang sedang menata meja. Setelah rintik hujan mereda, malam itu semakin sunyi ketika Baekhyun tiba tepat di depan rumah Sang-ho. Angin malam menyapu dedaunan dan aroma tanah basah masih tercium, menciptakan suasana yang syahdu. Sang-ho sambil menurunkan beberapa barang dari pelana kudanya, tersenyum kecil dan berkata, "Tuan, seharusnya kau tak perlu mengantarku." Dengan tatapan yang hangat dan penuh penghargaan, Baekhyun menjawab, "Tak apa, kau telah memenuhi undangan memasak di istana. Aku sungguh berterima kasih." Sambil menghela napas, Baekhyun meraih sebuah bungkusan kain yang dibungkus rapi dengan tali sutra dan berkata, "Oh ya, tolong kembalikan pakaian ini kepada gadis yang pernah menolongku waktu itu." Pada sejenak itu, ingatan Sang-ho pun kembali melayang ke masa lalu, saat ia dengan sigap menggantikan pakaian Baekhyun dalam sebuah peristiwa genting. Sekarang aku teringat, Yunha pasti sedang berada di perayaan panen raya di lapangan desa. Kau bisa menuju ke sana untuk mengembalikannya, tambah Sang-ho dengan semangat yang menyala. Namanya Eunha, bukan? Tanya Baekhyun. Ya, Song Eunha, jawab Sang-ho. Riuh warga desa terdengar meriah di malam yang baru saja disingkirkan rintik hujan, meninggalkan udara segar yang sekaligus menggigil karena dinginnya. Setelah hujan benar-benar reda, warga segera menyalakan api unggun yang mengeluarkan kobaran nyala keemasan, sambil bercengkrama, tertawa, dan bernyanyi. Di tengah kehangatan perayaan, aroma buah segar dan hidangan lezat, hasil panen yang telah diolah dengan penuh cinta, mengisi udara. Di sebuah pendopo sederhana, Yunha duduk termenung.
Matanya terus memandang jalan yang lengang, menantikan kehadiran orang yang telah lama dinanti. Sudah hampir sepekan ia menunggu, harapan itu mulai pudar perlahan. Ia pun mengalihkan pandangan ke arah Cha, yang dengan cekatan membakar jagung bersama beberapa warga di kejauhan, seolah menyibak keheningan malam dengan aktivitas yang hangat. Tiba-tiba langkah kuda terdengar mendekat, menghentak sejenak keheningan di antara deru api unggun. Hati Anha berdebar kencang saat ia berdiri, melangkah ke arah suara itu dengan antusias, berharap semu cahaya harapan kembali menyala. Dalam kegelapan yang samar, sosok seorang pemuda dengan pakaian mewah muncul, turun dengan anggun dari seekor kuda putih, sambil dengan rapi memperbaiki posisi topinya. Meski semula tersenyum melihat kedatangan pemuda itu, perlahan senyum Eunham mudar. Di balik keremangan malam, ia tahu bahwa pemuda tersebut bukanlah orang yang selama ini ia tunggu. Kekecewaan menyelinap di balik mata yang dulu berbinar, namun ia tetap berusaha menahan rasa itu dengan melemparkan senyum sopan. Aku ingin mengembalikan pakaian yang kemarin kupinjam. Sanghu bilang kau di sini. Jadi, aku langsung datang. Ujar pemuda itu dengan nada hangat dan terburu-buru, mengisi keheningan dengan suaranya yang tegas namun ramah. Mendengar kata-kata itu, Yunha mengangguk perlahan, berusaha menyembunyikan perasaan kecewanya di balik kerendahan hati. Tuan muda datang lagi? Cha tiba-tiba menghampiri dengan senyum ramah. Ada tempat duduk kosong di sana. Kami punya jagung bakar, silakan. Katanya sambil memberi jalan kepada Baekhyun untuk duduk di pendopo. Yunha mengikuti di belakang, menatap Baekhyun yang terlihat tenang, namun penuh dengan sesuatu yang sulit ditebak. Mana anakmu? Baekhyun bertanya tiba-tiba seraya mengatur posisi duduknya. Anak? Yunha menoleh dengan alis berkerut, jelas tidak mengerti. Ya, gadis kecil yang waktu itu kau mandikan. Yunha terdiam sejenak. Baekhyun sebenarnya tahu bocah itu bukan anaknya, tapi ia hanya mencari cara untuk membuka pembicaraan. Ah, bukan, dia anak dari seorang ibu yang kurawat, jawab Yunha agak canggung. Oh, begitu. Yunha menatapnya, lalu bertanya, apa aku terlihat seperti seorang ahjuma? Baekhyun langsung menegang. Bukan begitu maksudku. Bahunya sedikit mengeras, takut pertanyaannya justru membuat Yunha tersinggung. Kau tampak begitu lembut saat bersamanya, seolah memancarkan kasih sayang yang tulus, jelasnya dengan nada tergagap. Yunha tersenyum kecil, mengangguk tanpa berkata-kata. Senyumnya samar, tapi cukup untuk membuat Baekhyun terpaku. Api unggun yang berpendar di dekat mereka memantulkan cahaya keemasan di wajahnya, membuatnya terlihat semakin bercahaya. Ini jagungnya. Suara Cha memecah keheningan. Baekhyun langsung mengalihkan pandangannya sementara Yunha tersenyum sekilas, menyadari sesuatu. Tuan, kami juga memanggang daging di sana. Mau mencobanya? Tawar Cha dengan antusias. Hei, kau mau membuat masalah lagi? Dia alergi daging. Sergah Yunha cepat. Tak apa kan tabibnya ada di sini, jawab Cha sambil tertawa kecil sebelum beranjak pergi. Baekhyun dan Yunha saling bertatapan sebelum akhirnya ikut terkekeh. Yunha menatap bungkusan di atas meja sebelum mengangkat pandangannya ke arah pemuda di depannya. Kau kemari untuk mengembalikan ini? Tanyanya dengan nada tenang. Baekhyun mengangguk kecil, tapi sebelum sempat menjawab, Yunha melanjutkan. Aku tak melihat Sangho. Kemana dia? Aku baru saja mengantarnya pulang, jawab Baekhyun santai. Hari ini dia diundang memasak di istana untuk ulang tahun raja. Yunha mengerjapkan mata seolah baru menyadari sesuatu. Ah, jadi hari ini ulang tahun raja kita? Iya. Keheningan tipis tercipta di antara mereka, hanya diiringi riuh suara perayaan di luar. Lampion-lampion bercahaya menerangi malam, dan aroma hidangan lezat masih menguar di udara. Baekhyun menatap Yunha sesaat sebelum berkata, Kau pintar dan berbakat. Mengapa tidak mendedikasikan kemampuanmu ke istana? Yunha tersenyum tipis, matanya bersinar lembut di bawah cahaya lentera. Aku bahagia di sini. Yunha meniup permukaan tehnya yang masih mengepul sebelum menyeruputnya perlahan. Dengan tenang, ia berkata, tak ada yang kucari di istana. Aku sudah mendapatkan segalanya di sini. Baekhyun menatapnya sejenak, lalu menyunggingkan senyum penuh arti. Berarti jika suatu saat ada yang kau cari di istana, maka kau akan pergi ke sana? Tanyanya dengan nada menggoda. Yunha mengernyit, bahunya sedikit terangkat, seolah tak ingin memberikan jawaban pasti. Tiba-tiba, Baekhyun bangkit dari tempat duduknya. Dengan gerakan teatrikal, ia meletakkan satu tangan di dada dan membungkuk dalam-dalam. Nona Song Yunha, aku Chai Baekhyun, anggota pertahanan kerajaan. Dengan tulus mengundang Nona untuk mengunjungi istana sebagai ungkapan terima kasih karena telah merawatku waktu itu.
Suaranya terdengar formal, tapi ada nada bercanda yang tak bisa disembunyikan. Yunha menatapnya dengan heran sebelum akhirnya tertawa. Tuan, sudahlah, katanya sembari melambaikan tangan, menyuruhnya duduk kembali. Baekhyun mengangkat kepalanya dan kembali ke kursinya, tapi ekspresi jahilnya belum hilang. Apa permohonan itu kurang cukup? Kalau begitu, aku bisa mengirimkan tandu mewah dan menyuruh orang-orang menjemputmu secara terhormat. Ujarnya sambil menyipitkan mata, menunggu reaksi Yunha. Yunha menghela napas kecil sebelum menjawab dengan nada tenang. Maaf, aku belum bersedia. Aku sudah cukup sibuk mengurus kebunku. Kebun? Baekhyun mengangkat alis. Jadi kau benar-benar seorang petani? Yunha mengangguk. Iya, aku mengurus kebun persik peninggalan orang tuaku. Baekhyun tanpa berpikir sejenak. Ah, kebun persik yang luas itu? Aku melihatnya baru-baru ini. Yunha kembali mengangguk, kali ini sambil meletakkan cangkir tehnya. Namun alis Baekhyun tiba-tiba berkerut. Tapi, istana tidak pernah menerima upeti buah persik, katanya, menyadari sesuatu yang janggal. Yunha menoleh padanya dengan tatapan bingung. Itu mustahil. Aku rutin mengirim upeti melalui kepala desa. Baekhyun terdiam. Apakah ia salah? Atau ada sesuatu yang tidak beres? Tatapannya mengeras, dan dalam hati ia memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut nanti. Angin malam berhembus pelan menerpa bahu Yunha, membuatnya sedikit meringsut dan menautkan kedua tangannya. Dengan sigap, Baekhyun membuka bungkusan pakaian yang tadi ia bawa. Tanpa ragu, ia menyeliputkan pakaian itu di bahu Yunha, melindunginya dari udara dingin. Yunha sempat merasa canggung menerima perlakuan itu. Namun saat menoleh, ia mendapati Baekhyun tersenyum tegas, seolah mengatakan bahwa hal itu sudah seharusnya ia lakukan.